semuanya, selamat datang di Berkademi. Di video ini aku bakal bahas tentang pivot table. Oke, apa itu pivot table? Pivot table jadi ada sebuah alat canggih atau fungsi yang ada di Excel. Fungsi itu apa? Fungsinya untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan pola, tren, dan dalam sebuah data. Simpelnya, jadi pivot table ini fitur yang digunakan untuk meringkas dari sebuah data. Misalkan dalam sebuah laporan kita ada punya laporan tentang penjualan di bulan Januari sampai dengan Desember. Di bulan Januari sampai Desember itu hasilnya Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa gitu ya. Terus yang paling tinggi gimana? Kita bisa meringkas dengan, misalkan kita mau lihat nih, di bulan Februari ini berapa kira-kira ya pendapatan penjualan kita. Kita bisa dengan mudah tanpa perlu melihat baca satu-satu dengan menggunakan pivot table ini. Gimana caranya? Langsung aja ke tutorial. Ini aku udah siapin suatu data laporannya. Ini adalah tentang laporan tentang penjualan laptop ya atau notebook. Dan mulai dari merek Lenovo, Acer, dan masih banyak lainnya. Di bulan Januari, misalkan di bulan Januari salesnya Adi Punianto, merek yang dijual Lenovo, tipe IdeaPad Slim 1, di area Ilir Timur 1, dan penjualan 5.249.000. Gini, misalnya kita pengen tahu nih, di bulan Juni, siapa yang dapatkan yang bisa menjual produk kita? Atau misalkan di daerah, siapa yang bisa menjualkan di daerah Jakabaring? Atau di bulan Desember, itu penghasilan penjualan kita berapa? Itu kan nggak perlu bisa sih baca sebelumnya nih, karena datanya hanya sedikit. Kita bisa dengan mudah membacanya. Caranya pertama, kalian buang dulu datanya. Dulu. Klik di sini di insert, langsung di pivot, klik yang tanda ini, klik from table or rank. Nah, di pivot table ini kalian bisa membuatnya pivot tersebut diletakkan di new worksheet atau exciting worksheet. Kalau new worksheet artinya di lembar kerja berbeda, artinya di lembar kerja kedua. Ini di lembar kerja. Oke, kalau exciting worksheet artinya dia pivotnya akan diletakkan di bawah, atau maksudnya tuh diletakkan di halaman atau sheet yang ini, sheetnya pivot ini berpindah. Oke, aku akan contohi pertama untuk yang new worksheet. Pilih yang new worksheet, terus klik ini ya, ini. Di new worksheet nanti kalian klik OK. Ini bakal muncul seperti ini. Jadi inilah pivotnya. Lalu kalau misalkan di dalamnya gini gimana? Dalam satu sheet gimana? Seperti biasa tadi, kalian blok, insert, klik pivot table, data ring, exciting worksheet. Nah, location-nya kalian tinggal di blok, pilih areanya, pilih area seperti ini. Sini aja. Klik OK. Oke, ini bakal muncul ya. Pivot table 3. Oke, agar lebih mudah aku bakal bikin di sheet 1 aja, oke? Dan pivot ini aku biarin aja deh. Lalu di pertama agar pivot table ini aktif, kalian tuh kliknya di bagian kotak pivot table ini ya. Misalnya di 1, aktif itu muncul pivot table field. Gimana cara misalkan ya? Kita tinggal klik aja, misalkan kita bakal di bulan, per bulan itu salesnya berapa aja. Misalnya bulan, terus sales. Sorry, maksud sales tapi misalkan di bulan berapa aja, dari bulan Januari sampai Desember, siapa yang menjual dan berapa hasilnya. Ya, terus klik sales tadi yang menjualkan, lalu penjualan. Seperti ini.
yang sales ini aku pindah ke kolom supaya lebih enak aja. Jadi row label itu Januari, Februari, Maret, namanya di sini tertera. Caranya tinggal kalian gerak aja yang sales itu pindah ke kalian pilih yang defer layout update. Artinya setiap kalian menambahkan data baru di sini ya, ini bakal otomatis terupdate. Misalkan ya di bulan Januari ada Andi Budianto penjualannya 5.200.000, lalu Bastian penjualan di bulan Oktober 12.299.000, lalu di Dijah Yadi di bulan Juni 7.749.000. Gitu mudah aja, tapi table itu sebenarnya mudah. Oke, selanjutnya kita bakal buat ya pivot chart. Jadi kita bakal buat pivot ini menjadi sebuah chart. Nah, caranya pertama kalian buat dulu data yang akan kalian bikin chart. Ini dari row table sampai yang punya Aiman aja. Aiman, udah kalian klik pivot table analyze atau di insert ada pivot chart. Kalian klik, oke. Kalian tinggal pilih sesuai yang ingin kalian gunakan. Tapi ada beberapa yang nggak bisa kalian pakai, misalkan kayak di radar, di tree map, sunburst, histogram itu nggak bisa karena nggak sesuai dengan data kita. Bakal pilih yang kolom aja, pilih yang 3D kolom ini. Ya, kalian bisa lihat ya di sini contoh reviewnya. Jadi yang hampir mencapai 20 juta itu adalah cerita Ningrum. Oke, caranya kalian klik oke. Sini tinggal bisa di sampingnya atau di bawahnya. Mudah kan? Oke, yang ketiga, sekarang kita bakal belajar tentang slicer. Slicer apa? Slicer itu sebuah filter yang digunakan untuk, jadi kita tuh seperti tombol yang memudahkan kita melihat data tanpa perlu melihat satu-satu. Hampir sama kayak pivot tapi beda juga. Yang pertama, untuk membuat slicer ini, kalian pastikan data kalian itu dibuat menjadi table. Cara jadi table itu kalian blok data kalian, lalu klik Ctrl T. Kalau aku udah buat ini ya. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama, kalian blok kalau udah kalian buat menjadi table seperti ini ya. Kalian blok. Oke, cara menentukan udah terbentuk sebagai table itu caranya cara mentahnya tuh ada seperti tanda ini, itu berarti udah menjadi sebuah table. Terus kalau kalian klik table ya, itu bakal muncul table design. Artinya udah jadi ya sebuah table. Sekarang caranya kalian blok data yang ingin kalian jadikan slicer. Lalu pilih insert, pilih slicer. Oke. Dan sini insert slicer ada bulan, sales, merek, type, area sama penjualan sesuai dengan yang sini. Saya bakal pilih yang bulan aja, bulan, klik oke. Jadi muncul seperti ini tuh bakal berfungsi untuk tombol filter gitu. Misalkan di bulan Januari aku mau tahu siapa aja yang bisa menjual sebuah produk dan berapa yang dapatkan. Ini keterangannya lah. Misalnya Januari, kalau muncul ada Adi Budianto, salesnya menjual merek Lenovo tipe IdeaPad Slim 1 area Ilir Timur sebesar 5.249.000. Oke, misalkan aku mau cari tahu yang di bulan Oktober. Oke, di bulan Oktober ada Bastian jual merek Asus TUF A15 di area Tangborang sebesar 12 juta.